Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun perkenalkan, saya Muhammad Ravensio, mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan NPM 1612011 357. Di video ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah perkembangan hukum pidana internasional dan hubungan hukum pidana internasional dengan hukum pidana nasional itu sendiri. Namun, sebelum membahasnya, kita harus tahu apa arti dari hukum pidana internasional itu sendiri. Hukum pidana internasional adalah sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur tentang kejahatan internasional yang dilakukan oleh subjek-subjek hukum untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kemudian baru kita lanjut ke sejarah perkembangan hukum pidana internasional itu sendiri. Perkembangan tindak pidana internasional yang semula bersifat nasional ke tindak pidana yang bersifat transnasional, dan bahkan pada saat ini sudah merupakan tindak pidana yang berdimensi internasional atau tindak pidana yang menyita perhatian internasional. Perkembangan ketiga bentuk tindak pidana berdampak terhadap perkembangan undang-undang pidana di setiap belahan dunia. Perkembangan tindak pidana internasional sudah terjadi jauh sebelum terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang kita kenal sebagai PBB. Namun, perkembangan pesat terjadi pada era pasca Perang Dunia Kedua yang dilucuti upaya PBB untuk membentuk kodifikasi hukum internasional yang berkaitan dengan kejahatan internasional. Kodifikasi tersebut adalah Piagam Mahkamah Militer Nuremberg pada tahun 1948 yang telah diadopsi oleh Komisi Hukum Internasional yang telah diakui dalam Piagam Mahkamah Militer Nuremberg. Pada piagam tersebut terdapat 3 poin yang ditetapkan dalam jenis kejahatan internasional, yaitu yang pertama ada crimes against peace, yang kedua ada war crimes, yang ketiga ada crimes against humanity. Ketiga poin tersebut adalah ketetapan dalam Statut Mahkamah Pidana Internasional pada tahun 1994 yang digolongkan ke dalam Treaty Crimes. Pada Treaty Crimes yang meliputi 9 jenis kejahatan. Sekarang kurang lebih ada 4 konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, dan terakhir diratifikasi atas Konvensi Wina tentang illicit traffic in narcotics, the drugs and psychotropic substances. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1997 dan saat ini perkembangan tindak pidana yang berdimensi internasional sampai saat ini sudah mencapai 24 jenis tindak pidana. Keberadaan hukum pidana internasional tidaklah mungkin dapat dipisah dengan keberadaan kejahatan internasional sebagai substansi dari hukum pidana internasional itu sendiri. Pada awalnya, keberadaan kejahatan internasional berasal dari kebiasaan terjadi dalam praktek hukum internasional itu sendiri. Kejahatan perang misalnya, dan kejahatan bajak laut. Kedua kejahatan tersebut merupakan kejahatan internasional yang tertua di dunia yang lahir dari hukum kebiasaan internasional itu sendiri. Kita akan membahas tentang kejahatan perang yang pertama yang dilakukan oleh Peter van Hagenbach di Breisach, Jerman pada tahun 1974. Hagenbach diadili di Austria oleh 28 hakim dari Perserikatan Negara Kerajaan Suci Roma. Hagenbach dinyatakan bersalah atas pembunuhan, pemerkosaan, sumpah palsu, dan kejahatan-kejahatan lain yang bersifat melawan Tuhan dan manusia pada saat dia melakukan pendudukan militer di Jerman pada saat itu. Hagenbach dalam persidangannya di persidangan internasional tersebut, kesatuan Hagenbach dilucuti
dan dijatuhi dengan hukuman mati. Kemudian contoh lainnya ada bajak laut yang dianggap sebagai kejahatan internasional. Bajak laut sendiri dianggap sebagai kejahatan internasional karena kejahatan tersebut merusak hubungan dagang antar bangsa. Menurut Schwarzenberger yang dikutip oleh Romli Atmasasmita dan perkembangan hukum pidana internasional antara lain ditandai dengan mengenai bajak laut yang pada masa itu antar Inggris dengan Amerika Serikat yang dikenal dengan Jay Treaty pada tanggal 19 November 74 dan perjanjian Nyon atau Nyon Agreement 1937. Pada perjanjian tersebut memperlihatkan upaya masyarakat internasional yang telah menyadari dan mengakui adanya tindakan perorangan atau negara yang dipandang sebagai kejahatan internasional itu sendiri. Seorang ahli hukum Belanda yang bernama Hugo de Groot atau dikenal sebagai Grotius pada tahun 1925 telah menerbitkan sebuah karya monumental yang diberi judul dengan De jure belli aspeciis libertatis atau yang sering dikenal dengan nama The Law of War and Peace in the Three Books. Ada 3 yang telah ditegaskan oleh Groot dalam bukunya tersebut. 3 poin tersebut adalah yang pertama, peperangan yang dilakukan dengan niat tidak benar layak untuk dituntut. Kemudian yang kedua, pelaksanaan peperangan secara melawan hukum bertanggung jawab atas akibat dan sepatutnya diketahui. Yang ketiga, jenderal ataupun prajurit yang sesungguhnya dapat mencegah kejahatan atau mencegah terjadinya yang bersifat merugikan sepenuhnya dapat dituntut untuk bertanggung jawab atas tindakannya tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam hubungan HPI dengan HPN. Hukum pidana nasional yang memiliki hubungan dengan hukum pidana internasional adalah hukum pidana nasional yang memiliki sebuah dimensi yang merujuk ke ranah internasional. Hukum pidana nasional yang memiliki dimensi internasional ini menunjukkan pada pengertiannya tentang adanya sekumpulan-sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum pidana nasional yang mengandung dimensi-dimensi internasional. Dengan ini, kejahatan nasional yang dapat merujuk ke ranah internasional dapat dikatakan sebagai kejahatan yang bersifat internasional juga. Dimensi-dimensi internasional dari kejahatannya dapat kita artikan sebagai kejahatan yang segala akibatnya itu tidak terjadi semata-mata di dalam batas-batas wilayah negara yang bersangkutan, tetapi juga di wilayah negara lain, sehingga tersangkut hukum pidana nasional dengan negara lainnya. Sebagai contoh seperti ini, apabila seseorang berniat atau bertujuan untuk pemalsuan uang yang dilakukan di wilayah suatu negara, itu dapat dikatakan sebagai tindak pidana nasional karena dia melakukan di negara tersebut. Namun jika dia dapat dikatakan sebagai kejahatan pidana internasional apabila uang yang dipalsukan oleh pelaku tindak pidana tersebut diedarkan ke negara-negara yang mata uangnya dipalsukan oleh pelaku tersebut. Pelaku tersebut dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana kejahatan internasional.
Sekian dapat saya sampaikan. Dengan di video ini saya bertujuan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Ibu Aisyah Muda Cemerlang SHMH. Dengan hormat, saya minta maaf jika bila saya masih mengalami kata yang terbata-bata, kata-kata yang salah atau penyampaian yang kurang jelas. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.